Kembali lagi di channel Jago Listrik. Pasti teman-teman ada yang belum tahu apa itu arus, tegangan, resistansi, dan daya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat menggunakan analogi sederhana. Misalkan kita analogikan listrik itu seperti pipa atau selang air ya teman-teman, di mana arus listrik itu sendiri kita anggap seperti arus air, sedangkan tegangan kita anggap seperti tekanan. Semakin besar tekanan maka semakin kencang juga airnya, dan resistansi atau hambatan itu kita anggap seperti valve atau katup. Semakin besar valve atau tutupan katupnya maka semakin kecil debit atau arus air yang mengalir pada pipa ini. Sedangkan daya listrik itu seperti air yang keluar pada selang atau pipa ini teman-teman. Nah, air yang keluar itu bergantung dari arus airnya. Misalkan arus airnya besar, maka air yang keluar dari pipa atau selang ini pun besar atau kencang ya teman-teman. Jadi simpelnya apa sih persamaan pipa, air, dan listrik itu? Nah, kalau di listrik itu ada kabel listrik. Nah, kabel itu seperti pipa air ini teman-teman. Nah, misalkan tegangannya 50 volt, resistansinya 100 ohm, maka arus listrik yang mengalir itu sebesar 0,5 ampere. Nah, semakin besar ampere arus listriknya maka daya yang dihasilkan itu bergantung dari arusnya teman-teman. Semakin besar arus yang mengalir maka daya yang dihasilkan pun akan semakin besar. Nah, misalkan saya besarkan resistansinya menjadi 200 ohm, maka arusnya akan menjadi 0,25 ampere. Semakin menurun sehingga daya yang dihasilkan juga semakin berkurang. Nah, di sini pengaruh resistansi terhadap arus begitu besar ya teman-teman. Semakin besar resistansi maka arus semakin kecil dan daya yang dihasilkan juga semakin kecil. Nah, selain resistansi, tegangan juga bisa digunakan untuk menurunkan arus dan daya. Nah, sebelumnya tegangan kita anggap seperti tekanan. Nah, misalkan tekanan atau tegangannya kita turunkan menjadi 25 volt, maka arus yang dihasilkan akan menjadi 0,125 ampere. Nah, semakin kecil ya teman-teman. Jadi semakin turun tegangan sama saja menurunkan tekanan dan arusnya semakin kecil sehingga daya yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Nah, begitu simpelnya apa itu arus, tegangan, resistansi, dan daya pada listrik. Oke, sekian video singkat kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di Kembali lagi dengan pembelajaran tutorial sains. Saat ini kita akan membahas mengenai beberapa hal utama mengenai listrik, khususnya hukum yang paling mendasar dalam urusan rangkaian listrik, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm dipostulatkan oleh seorang fisikawan asal Jerman yang bernama Georg Simon Ohm. Teori ini menjelaskan hubungan antara tegangan listrik atau voltasi, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Sebelum lanjut dengan teori hukum Ohm, mari terlebih dahulu kita pelajari apa yang dimaksud dengan tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Yang pertama, tegangan. Tegangan disebut juga sebagai voltase, yang adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan dinyatakan dalam satuan volt, simbolnya huruf V besar. Besaran ini mengukur energi potensial sebuah medan listrik yang menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Yang kedua, kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah ukuran banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap waktu yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya. Kuat arus listrik memiliki satuan ampere dengan simbol huruf A besar. Yang ketiga adalah hambatan listrik atau sering disebut dengan istilah resistor. Hambatan listrik berarti tahanan atau penghambat. Merupakan suatu komponen elektronik yang memberikan hambatan terhadap perpindahan elektron atau muatan negatif saat mengalir pada rangkaian listrik. Resistor merupakan salah satu komponen terpenting pada sebuah rangkaian elektronik.
Karena pada setiap konduktor atau penghantar listrik pasti memiliki hambatan listrik di dalamnya. Hambatan atau resistor disingkat dengan huruf R besar, dengan satuan ohm yang simbol satuannya adalah huruf Yunani yaitu huruf omega. Dan satuan ohm ini berasal dari nama pencetus hukum ohm. Agar lebih memahami dengan baik tentang cara kerja tegangan, kuat arus listrik dan hambatan, mari kita perhatikan perbandingan skema berikut. Prinsip kerja dari tegangan, arus listrik dan hambatan dapat kita analogikan atau kita misalkan rangkaian listrik sebagai pompa beserta aliran air dalam suatu pipa yang berupa siklus. Pompa air bekerja karena adanya perbedaan tekanan air, tekanan tinggi dan tekanan rendah. Sama seperti prinsip kerja dari baterai, yang bekerja karena adanya perbedaan potensial antara kedua kutubnya, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Beda potensial ini menyatakan perbedaan jumlah elektron yang berada pada dua kutub sebagai sumber dari daya listrik. Berikutnya, perbedaan tekanan pada air membuat air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pada rangkaian listrik, hal tersebut serupa dengan adanya perbedaan potensial sumber daya yang menyebabkan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu, bagaimana dengan prinsip kerja resistor? Pada siklus pompa air, salah satu penghambat aliran air bisa berupa penyempitan rongga pipa. Jadi ketika air mengalir dan melewati rongga pipa yang diperkecil, maka aliran airnya akan masuk lebih sedikit, sama halnya dengan pada hambatan pada rangkaian listrik. Ketika arus listrik mengalir dan melewati sebuah hambatan, maka banyaknya arus listrik akan berkurang karena hambatan bersifat sebagai penghambat atau penahan arus listrik. Itulah cara kerja atau prinsip kerja dari tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Sekarang mari kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Denny di channel Khalif Art Gallery. Teman-teman, hari ini kita sedikit mundur ke belakang. Kita akan belajar mengenai tegangan dan arus listrik ya. Di sini pada simulasi yang saya buat ini, tegangan listrik saya analogikan seperti ini ya teman-teman. Jadi ada dua buah gelas ya. Jadi pada saat dia terisi dan posisinya dia sejajar dan tidak ada perbedaan ketinggian, maka pada gelas tersebut ya itu tidak ada aliran air ya. Begitu juga dengan tegangan listrik ya. Jadi tegangan listrik itu agar bisa mengalir dia harus mempunyai beda potensial, di mana semakin tinggi perbedaan potensialnya, jadi besar tegangannya akan semakin tinggi juga ya. Jadi analoginya sama seperti ini gambar B dan C ya. Di sini saya simulasikan B
dua buah gelas dengan beda ketinggian ya. Yang satu tidak terlalu tinggi, yang gambar B, yang gambar C ini tinggi ya. Jadi jarak tingginya antar tabung ini ya, ini menunjukkan besarnya energi potensial yang dimiliki. Di sini perbedaan tinggi ini pada kedua tabung ini sekaligus menentukan perbedaan besarnya potensial. Jadi semakin besar perbedaan potensialnya ya antara ini dua gelas ini, maka semakin deras aliran yang mengalir dalam ini ya, dalam pipanya ya. Nah, ini konsep ini juga berlaku sama ya seperti pada tegangan listrik ya. Jadi aliran elektron pada suatu penghantar itu juga seperti itu ya. Apabila terjadi beda potensial di mana semakin tinggi, maka akan semakin besar juga aliran elektronnya tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat ya, gelas yang mempunyai beda ketinggian sangat tinggi ini dia arusnya lebih lebih besar ya dibanding dengan gelas yang jaraknya tidak terlalu tinggi. Nah, hal inilah yang dapat kita jadikan ini ya acuan atau mempermudah ya bagi teman-teman yang masih belajar dengan listrik. Jadi pada prinsipnya listrik itu atau tegangan itu hampir sama dengan analogi ini ya, gelas ini ya dengan beda ketinggian. Oke, itu untuk tegangan ya teman-teman. Selanjutnya ya, di gambar ini kita mensimulasikan ya. Jadi kita analogikan aliran tegangan, arus dan hambatan. Di sini terdapat satu buah gelas ini ya yang besar dan satu gelas yang kecil dan juga keran. Jadi gelas yang besar ini ya kita analogikan ini sebagai tegangan ya. Dimana semakin banyak volume airnya otomatis tekanannya semakin tinggi ya. Jadi di sini untuk tekanan kita analogikan sebagai tegangan, dan untuk keran ini ya jadi semakin kita tutup berarti tahanannya akan semakin besar ya. Apabila kita semakin buka, tahanannya akan semakin kecil. Satuannya dalam ohm ya atau R ini. Dan selanjutnya ini penampung yang kecil. Nah, ini juga sebagai kita analogikan sebagai arus ya. Jadi arus yang mengalir itu kita analogikan di gelas yang kecil ini. Nah, sekarang untuk hambatan itu satuannya ohm ya teman-teman, dan untuk tegangan itu satuannya volt, arus satuannya adalah ampere. Di sini saya tulis hukum ohm ya. Jadi di mana besarnya tegangan itu adalah perkalian antara arus dan tahanan. Nanti kita buktikan apakah rumus ini berlaku dengan analogi simulasi yang telah kita lakukan ini ya. Nah, sekarang coba kita kita berikan pada posisi keran ini, kita tutup sebesar 10%. Nanti kita lihat seperti apa ya teman-teman. Ya, apabila kita tutup 10% berarti dia masih ada terbuka ya, yang ini ya agak lebar ya, jadi alirannya masih deras. Nah, di sini analogikannya teman-teman ya. Jadi pada saat tahanan ini kecil dengan tegangan yang sama ya, ini tegangannya sama, tahanan kecil, otomatis arusnya akan besar ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ke percobaan selanjutnya ya teman-teman. Ya, jadi pada saat kita tutup kerannya itu 90% ya teman-teman, dengan tegangan yang sama juga ya. Nah, itu kita dapatkan arus yang mengalir ini kecil ya teman-teman. Arus yang mengalir ini kecil karena nilai tahanan tadi ini besar ya, dengan besarnya tegangan yang sama. Nah, berarti rumus ini juga berlaku ya teman-teman untuk aliran air ini tadi ya, atau arus. Jadi arus itu adalah muatan listrik yang mengalir dalam satu satuan waktu ya teman-teman. Dia satuannya ampere. Nah, ini kita analogikan tadi arusnya itu adalah aliran air ini ya. Oke teman-teman, di sini dapat kita lihat
ya. Ini ada terdapat multitester. Jadi pada saat kita untuk mengukur tegangan, jadi multitester kita ini dia harus terpasang paralel dengan sumber tegangan. Sebaliknya, apabila kita mau mengukur arus, alat ukur ini dia harus diseri dengan sumber tegangan ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai terbalik, karena ini sering sekali entah lupa atau apa sehingga menyebabkan kerusakan pada alat ukur ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti untuk prakteknya pengukuran nanti setelah ini ya. Baik teman-teman, oke, mungkin langsung saja kita bisa lakukan pengukuran ya. Jadi sebelum kita ukur, mungkin kita sedikit ini ya, lihat untuk pengawatannya. Jadi seperti pada gambar sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini di MCB, di outgoingnya ya teman-teman, ini langsung dia masuk ke sini ya, langsung masuk ke fitting lampu ya. Nah ini saya lewatkan di sini, ini nanti untuk kita seri pada saat kita melakukan pengukuran arus ya teman-teman. Jadi dia hanya melewati terminal ini dan dia kembali lagi ke fittingnya ini ya teman-teman. Dan untuk netralnya dia juga langsung ke fitting. Oke, mungkin kita bisa langsung mengukur ya bagaimana cara mengukur tegangan ya. Ini untuk percobaan ini kita lakukan pengukuran tegangan AC ya teman-teman. Dimana berdasarkan penjelasan sebelumnya kita harus mengukur secara paralel ya. Nah kita paralel dengan sumber ya teman-teman. Jadi sumbernya ini yang netral, ini yang biru ya teman-teman. Netral yang biru. Sebelum itu ini ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan skala dari alat ukur harus sudah sesuai ya. Jadi volt AC. Nah bagi teman-teman yang masih belajar mengenai multimeter bisa lihat video saya di atas ya. Itu ada linknya di atas. Oke, mungkin langsung saja kita lakukan pengukuran ya. Jadi yang probe warna hitam kita taruh di netral, dan probe yang warna merah kita lakukan di pasanya ya. Nah, jadi kalau untuk mengukur tegangan teman-teman, jadi memang harus di paralel ya. Itu dia terbaca 228 volt AC. Nah, di sini kita juga bisa mengukur